Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di antara semua kehendak, ada dua kehendak yang kalau dalam Schopenhauer namanya blind will. Kehendak yang buta. Kita tidak sadar kalau dikendalikan oleh kehendak ini. Ada dua, yaitu yang pertama will to life, kehendak untuk hidup. Yang kedua will to reproduction, kehendak untuk reproduksi. Will to life itu kehendak untuk hidup. Banyak sekali tindakan kita yang kita tidak sadar itu sebenarnya didorong oleh keinginan agar kita tetap hidup. Sakit, batuk, berobat, itu kan sebenarnya bukan awalnya sih kehendak untuk sembuh, tapi kalau ditelusuri ke belakang, kenapa kok pengen sembuh? Masih pengen hidup. Jadi paling dasar dari kehendak itu the will to life. Setiap makhluk hidup itu punya kehendak untuk hidup. Semua realitas punya kehendak untuk hidup. Hanya manusia yang sebenarnya punya kesempatan untuk menyadari bahwa dalam dirinya ada kehendak untuk hidup. Hal-hal yang sifatnya instingtif, naluriah, itu muncul dari the will to life. Tidak ingin celaka, tidak ingin susah, itu sebenarnya karena the will to life, kehendak untuk hidup. Jadi, dan jangan salah, kehendak untuk hidup ini sudah tidak ada alasannya lagi, ya harus ingin hidup. Jadi dari banyak kehendak tadi, misalnya kalian belajar, kalau belajar biar pinter, kalau sudah pinter biar dapat kerjaan, kalau dapat kerjaan kan bisa nyari makan, kalau sudah bisa, ujungnya tetap selalu kehendak untuk hidup. Apapun yang kamu ngaji ini misalnya, wah ini ikhlas lillahi ta'ala, enggak. Ada dorongan, kalau ditarik-tarik ketemunya mesti the will to life, kehendak untuk hidup. Karena orang sudah terlanjur mencintai hidupnya, mencintai dunianya, maka motifnya itu the will to life. Kenapa kalau urusan politik orang tawuran sampai segitunya? Karena politik diasumsikan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Berarti bersentuhan juga dengan hidupmu, maka orang mati-matian. Apa? Kehendak untuk hidup jadi dasarnya. Jadi the will to life, sifatnya unik. Ini di luar ruang dan waktu. Makanya ini disebut metafisika kehendak kalau dalam teorinya Schopenhauer. Bahwa di antara macam-macam kehendak ada kehendak final yang namanya blind will, kehendak yang membuta. Kita itu disetir oleh naluri namanya the will to life. Sadar atau tidak sadar. Itulah intinya. Yang kedua, the will to reproduction. Kenapa ini juga penting nyetir hidup kita? Karena kehendak untuk hidup tadi ternyata tidak bisa terus-terusan. Di titik tertentu kita pasti meninggal, kita pasti mati. Untuk bisa kita abadi, tidak mati-mati, tidak mungkin. Maka untuk melanjutkan semua mimpi, semua kehendak, semua hasrat, semua keinginan kita, ada jalannya apa? Reproduksi. Jadi the will to reproduction. Jadi tidak salah kalau orang pingin kawin. Kenapa? Kawin itu bukan nikah loh ya. Kalau nikah itu kan institusinya, kalau kawin itu kan prakteknya. Jadi kamu kan ada dorongan untuk kawin, naluri dalam dirimu yang normal, kecuali yang tidak normal. Ini namanya the will to reproduction. Sebenarnya kalau ditarik ya ujungnya the will to life tadi. Tapi untuk mengatasi bahwa kita ini terbatas oleh kematian, muncullah the will to reproduction.
Kita ingin juga melakukan reproduksi, memperpanjang generasi. Biar kehendak-kehendak kita tidak mati. Itulah yang membuat kita nyari pasangan. Yang membuat kita suka sama lawan jenis. Yang membuat kita pingin kawin, pingin nikah. Intinya sebenarnya ini. Cuma dikemas dengan cerita, dengan puisi, dengan itu. Jadi seolah-olah dia jadi wow. Jan-jane ujungnya ya reproduksi. Ini nanti dilanjutkan oleh psikoanalisis. Akhirnya cuma di sini Allah pakai teori cinta tanpa pamrih. Pokoknya engkau adalah segalanya, macam-macam Allah prek. Itu ujungnya ke sini. Ujungnya untuk reproduksi. Jadi tidak usah terlalu wow dengan dia mengkritik luar biasa konsep-konsep cinta yang ada sebelumnya. Schopenhauer di puisi-puisi dibikin, di film-film sampai segitunya ndak lah. Intinya ya pengen reproduksi. Jadi the will to reproduction. Nah, dua-duanya berhubungan dengan cinta. Yang pertama the will to life. Jadi the will to life itu secara biologis manusia sudah diatur untuk prokreasi, melanggengkan spesiesnya. Itu naluri ya, kamu nggak usah, Pak, saya itu kok nafsu saya besar, pengen kawin, woy. Itu normal berarti, sudah usiamu, kamu sudah dewasa. Kamu sadari atau tidak disadari, dorongan itu ada. Jadi ujungnya apa sebenarnya? Karena kamu punya dorongan the will to life. Jadi the will to life melahirkan the will to reproduction. Dan nanti akhirnya the will to reproduction itu dikemas oleh manusia dengan ilusi-ilusi yang namanya cinta. Jadi cinta itu cuma tempelan. Dibikin-bikin biar hubungan reproduksi itu kelihatan kemasannya indah. Jangan-jangan ya ujung-ujungnya ke sana. Enggak, bapak saya enggak pakai, enggak memiliki juga enggak apa-apa. Ya tapi kan kamu nyari yang lain. Untuk memiliki yang lain, untuk bereproduksi dengan yang lain. Jangan-jangan intinya di situ. Kenapa? Karena naluri ya. Naluri kita larinya mesti ke sana. Insting kita larinya mesti ke sana. Saya cintanya tanpa nafsu sama sekali, Pak. Iyalah. Nggak mungkin. Itu berarti belum cinta beneran. Cinta ono nafsu nih. Pada lawan jenis ya, nggak sama kucing apa sama hobi yang lain. Tapi jadi itu kalimatnya cinta hanya ilusi. Jadi dibikinkan konsep-konsep di sekeliling keinginan untuk reproduksi itu. Sehingga kelihatan wow, kelihatan wah, kelihatan agung sekali relasi yang namanya cinta. Dan ini sifatnya natural. Semua makhluk juga begitu. Jadi setiap manusia kalau sudah dewasa pasti mengorbankan dirinya. Perkawinan itu kalau bahasanya Schopenhauer semacam pengorbanan diri. Lo kawin itu kan dari kamu enak-enak bebas sekarang terikat. Sekarang harus ngurusi macam-macam. Padahal dulunya kamu bebas. Kuncinya apa? Reproduksi. Bahkan bukan seks. Ya untuk reproduksi butuh seks, tapi tidak pertama-tama seksnya. Makanya orang mau mengorbankan diri kawin. Kalau cuma seks, ya orang kan bisa tanpa reproduksi. Kamu beli bisa. Tapi kan tidak puas hanya dengan itu. Kenapa? Yang dibutuhkan nggak cuma itu. Kita butuh reproduksi untuk melanjutkan spesies. Dan ini insting. Semua makhluk hidup juga begitu. Ada contohnya di situ. Contohnya saya kasih contoh apa itu? Belalang. Belalang itu kalau habis kawin
pejantannya harus siap tewas di tangan betinanya. Dan dia harus rela dibunuh. Habis kawin dia harus cepat-cepat pergi. Kalau nggak cepat-cepat pergi dibunuh oleh betinanya. Oh, itu belalang. Dan memang kalau melihat resiko kayak gitu kan mending nggak usah kawin aja lah daripada mati. Tapi kan dibela-belain kawin. Kenapa? Karena kebutuhan spesies. Kalau nggak begitu manusia bisa punah. Jadi memang insting untuk bereproduksi itu kok ada di semua makhluk. Sifatnya insting. Kalau insting dia tidak dipelajari. Sudah dibekalkan oleh Tuhan, oleh Allah dalam diri kita. Jadi nggak perlu belajar, itu sudah ada. Jadi untuk bereproduksi kamu tidak perlu nonton film, nyari referensi, lihat gambar, tidak usah. Wes iso, aja khawatir. Pak, saya takut nanti tidak bisa, tidak usah khawatir. Iya, tidak usah takut, tidak usah nyari referensi. Kamu tidak nyari referensi, download video, download gambar, tidak. Pasti bisa, nyampe ke sana insya Allah. Tidak usah takut. Wong itu instinktif kok. Si mbahmu dulu tidak pernah nonton video, tidak pernah nonton gitu-gitu, ya anaknya oke. Jadi cinta itu kamuflasenya itu. Jadi hukum daya tarik seksual adalah bahwa pemilihan pasangan hidup sebagian besar ditentukan oleh kecocokan di antara orang yang berpasangan untuk beranak pinak. Jadi rumusnya itu. Jadi siapa yang kita rasa cocok untuk melanjutkan generasi. Sebenarnya logikanya sederhana itu. Dan untuk menyebut relasi kecocokan ini orang menyebutnya dengan istilah cinta. Sebenarnya itu didasari oleh insting untuk bereproduksi. Jadi tidak ada, kalau ada konsep luhur, konsep agung tentang cinta, tidak. Sebenarnya cuma ingin reproduksi. Ingin punya anak, itu saja. Makanya cinta itu konsepnya palsu. Dalam banyak kasus katanya Schopenhauer, jatuh cinta itu bukan masalah hubungan timbal balik antara dua manusia, tapi keinginan untuk bisa memiliki yang tidak mereka miliki. Kalau tidak kerjasama kan tidak bisa. Sendirian kan tidak bisa, wong kita bukan hermafrodit membuahi dirinya sendiri. Jadi kan harus ada tandemnya, ada pasangannya. Dan itu sama-sama butuh. Bahkan agak ekstrim, hati-hati katanya Schopenhauer. Sesungguhnya tidak ada perkawinan yang mendatangkan malapetaka kecuali perkawinan yang karena cinta saja. Cinta tok, enggak. Hati-hati perkawinanmu kalau hanya dasarnya cuma cinta. Dasarnya itu banyak, jangan cuma cinta saja. Yang paling utama keturunan. Ini Schopenhauer loh ya. Yang lain pendapatnya pasti beda. Cinta adalah penipuan diri yang dipraktekkan oleh alam. Jadi kamu ditipu oleh konsep-konsep cinta. Jadi hati-hati kalau mau kawin, mas bekal kita kawin ini apa? Yang penting kita saling cinta. Wah jangan itu. Katanya siap-siap kalau hanya cuma cinta itu pada saatnya cintanya bubar. Kalau hanya cinta saja. Banyak modal untuk kawin itu, tidak cuma cinta. Yo biaya, yo tenaga, pasti ada. Jangan cuma cinta. Dan orang hidup bersama itu karena kebutuhan. Jadi itu loh, human relationship are based on conflict and reciprocal subjugation. Jadi saling butuh atau konflik, itu hubungannya manusia dua itu. Berarti kalau cinta, perkawinan itu hubungan yang saling butuh. Dasarnya reproduksi dalam rangka melanggengkan spesies dan sifatnya instinktif. Itulah relasi yang disebut cinta. Jadi ini agak antitesis dari Kierkegaard kemarin. Berarti kalau kalian pacaran, kalau ditanya
Kenapa kamu mencintaiku? Karena aku ingin melanggengkan spesies. Biar kita bisa saling bereproduksi. Jadi jangan sampai manusia ini punah loh, Dik. Kita harus kawin ini kan gitu. Oke, ya lo ya to the point aja, bang, intinya ya itu katanya. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.